Halo, selamat pagi. Hari ini, uh, hari ini kita akan belajar tentang arti dan makna gereja. Bagian A, gereja sebagai umat Allah. Jadi, kata gereja itu berasal dari bahasa Portugal atau Portugis. Portugis itu artinya orang-orang Portugal ya. Mereka menyebutnya dengan igreja, atau yang berasal juga asal katanya itu dari bahasa Yunani, dari kata Yunani yang berarti eklesia. Yang berasal dari kata Yunani yaitu eklesia, dan dari kata Latin sama juga, eklesia juga. Ya. Jadi dari bahasa Yunani ini yang eklesia itu memiliki arti mereka yang dipanggil mereka memiliki arti mereka yang dipanggil kaum golongan, mereka yang dipanggil kaum dan golongan. Eklesia juga berarti kumpulan atau pertemuan atau rapat begitu. Namun gereja atau eklesia bukan sembarangan kumpulan. Oke, ingat ya. Jadi tidak semua perkumpulan itu menggunakan istilah eklesia. Tidak semua perkumpulan itu menggunakan istilah eklesia, tetapi hanya untuk kelompok-kelompok khusus. Nah, karena kata eklesia ini hanya untuk menunjukkan sesuatu yang khusus begitu. Jadi kalau misalnya orang Yunani mau perkumpulan biasa-biasa saja, nah itu sebutannya beda. Tetapi kalau mereka mau perkumpulan untuk berkumpul atau mau rapat atau mau beribadah, mereka menggunakan kata eklesia gitu. Oke, sementara itu untuk kalian para remaja atau orang muda Katolik, kalian sendiri pasti sudah mulai sadar akan jati diri kalian sebagai orang Katolik, serta berusaha menghayati hidup bersama sebagai anggota gereja, ya kan? Jadi sudah mulai ikut ibadah kombas, sudah merasa bertanggung jawab di gereja. Kalau ada sampah-sampah, mulai sadar diri, langsung angkat atau bagaimana. Pokoknya kalian sudah mulai sadar akan jati diri kalian sebagai orang Katolik. Saya Katolik, saya harus bagaimana sebagai orang Katolik gitu. Nah, dalam proses sosialisasi kalian diajak untuk semakin menyadari dan menghayati hidup bersama dalam satu masyarakat khusus, yaitu gereja. Coba kalian melihat dua gambar berikut ini. Nah, sudah. Jadi di gambar itu gereja adalah gedung, gereja adalah rumah Allah, gereja tempat beribadat, misa, atau merayakan ekaristi umat Katolik atau umat Kristiani pada umumnya. Gereja adalah ibadat, gereja adalah ajaran dan sebagainya. Kan kita lihat itu toh dari gambar tadi. Ada orang, anak-anak duduk berdoa. Ada gambar gedung gereja ya. Jadi ada banyak makna tentang gereja.
gereja adalah ajaran dan sebagainya. Nah, lalu apa sebenarnya arti makna gereja yang sesungguhnya? Nah, kata gereja tadi seperti yang Pak Guru sudah bilang itu berasal dari bahasa Portugis, igreja. Loh, kenapa bisa bahasa Portugis dipakai oleh bangsa Indonesia untuk menyebutnya sebagai gereja? Gereja. Bahasa Portugisnya igreja, ya toh? Jadi itu kayak ada mirip-mirip begitu. Nah, jadi kalau kalian ingat lagi pelajaran sejarah, nah di situ kan ada pelajaran sejarah itu tentang bagaimana orang-orang Eropa atau bangsa Portugis dalam hal ini datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah seperti itu. Berdagang lah istilahnya. Jadi mereka bawa apa dari Eropa, tukar, barter, mereka bawa rempah-rempah ke Eropa untuk dijual lagi di sana. Seperti itu. Makanya bangsa Indonesia mengadopsi bahasa mereka untuk digunakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Begitu. Jadi kurang lebih sejarahnya seperti itu. Makanya kenapa kita sebut gereja, terus bahasa Portugisnya igreja, mirip tuh. Nah, kayak begitu. Nah, gereja atau igreja itu berarti pertemuan atau rapat. Oke, ingat ya. Nah, Paus Fransiskus menjelaskan eklesia sebagai pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil. Allah memanggil kita semua untuk menjadi keluarganya. Oke. Jadi menurut Paus Fransiskus, eklesia itu, ingat, pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil. Gereja adalah kasih Allah yang diaktualisasikan atau dinyatakan ya. Yang dinyatakan dalam mencintai dirinya dan orang lain, semua orang tanpa membeda-bedakan. Gereja adalah keluarga yang kita cintai dan mencintai kita. Gereja menjadi nyata ketika karunia Roh Kudus memenuhi hati para rasul dan membakar semangat mereka untuk pergi keluar dan memulai perjalanan untuk mewartakan Injil, menyebarkan kasih Allah. Ya, itu kalian ingat peristiwa Pentakosta ya. Awalnya para rasul itu takut-takut, tetapi ketika mereka dikaruniai oleh Roh Kudus, mereka akhirnya berani untuk mewartakan Injil. Ciri-ciri gereja sebagai umat Allah yang tampak dalam cerita tersebut adalah kesatuan dalam persaudaraan sejati. Jadi ingat, ciri-cirinya itu adalah kesatuan dalam persaudaraan sejati. Jadi kalau gereja tidak bersatu itu bukan ciri-ciri gereja. Ciri-ciri gereja adalah ciri-ciri gereja adalah kesatuan dalam persaudaraan sejati, seperti itu. Oke, yang berikut hakikat gereja sebagai umat Allah. Umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih dan bangsa terpanggil. Umat Allah dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk misi tertentu. Oke, yaitu menyelamatkan dunia. Hubungan antara Allah dan umatnya dimateraikan oleh suatu perjanjian. Umat harus menaati. Jadi perjanjiannya adalah umat harus menaati perintah-perintah Allah dan Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Begitu.
Oke, yang berikutnya umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Artinya kita sebagai gereja umat Allah sedang bersiara di dunia menuju rumah Bapa di surga. Jadi itu seperti analoginya begitu. Umat Allah selalu dalam perjalanan, oke? Melewati padang pasir melalui tantangan-tantangan untuk menuju tanah terjanji. Nah, begitupun dan hidup kita sekarang. Kita ini sedang bersiara di dunia. Banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, tapi apa tujuan akhir kita? Yaitu menuju ke rumah Bapa. Oke, jadi begitu. Jadi Pak Guru ulang, umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Artinya kita sebagai gereja umat Allah yang sedang bersiara di dunia menuju ke rumah Bapa di surga. Oke. Dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Oke. Jadi dasarnya gereja sebagai umat Allah itu adalah persaudaraan cinta kasih sebagaimana jelas ditampakkan di dalam praktik hidup gereja perdana. Di situ ada itu di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Dan Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Oke, sekarang kalian buka dulu kitab suci, baca di situ. Silakan di pause, lalu kalian baca dulu kitab sucinya. Sudah? Adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan dalam jemaat. Oke, coba lihat lagi di 1 Korintus atau surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 7 sampai 10. Buka dulu, di pause dulu baru buka. Oke, sudah. Sekarang kalian buka lagi di Oh ya, sudah sampai situ aja. Oke, kemudian yang berikut konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Nah, jadi kita sebagai umat Allah juga memiliki konsekuensi atau tanggung jawab, ya. Jadi konsekuensi yaitu yang pertama untuk kaum awam. Ingat, ada kaum awam, ada hierarki, dan ada juga konsekuensi hubungan antara hierarki dan kaum awam. Oke, jadi yang pertama untuk kaum awam dulu. Ya. Untuk kaum awam itu seperti kita ini, kaum yang tidak ditabiskan, oke? Jadi mulai dari umat biasa, anak-anak sampai orang tua dan biarawan-biarawati. Itu kita semua itu awam. Namun biarawan-biarawati itu mereka memiliki tugas khusus, ya, gitu. Oke. Untuk kaum awam, untuk kaum awam, umat harus menyadari kesatuan dengan umat yang lain. Ingat, kalian harus sadar bahwa kita ini satu. Pak Guru, kalian, murid-murid, dengan orang-orang yang lain yang beragama Katolik, bahwa kita ini satu. Kita harus menghayati iman dalam kebersamaan, begitu. Nah, umat aktif ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja di lingkungan ataupun di wilayah atau di kombas-kombas atau di
kelompok kategorial, dengan segala karisma dan karunia yang dimilikinya, begitu. Jadi masing-masing kita punya talenta, punya karisma, punya karunia masing-masing. Nah, apa yang ada dalam diri kita, yang kita punya ada, itu yang harus kita bagikan, kita saling melengkapi. Apa yang kita tidak punya dilengkapi oleh orang lain. Misalnya kalian ahli di salah satu bidang, misalnya matematika. Nah, ada yang ahli di bidang biologi. Nah, dalam hidup menggereja itu kita harus saling melengkapi. Misalnya ada masalah apapun itu dalam gereja ataupun di luar gereja, nah, kita sebagai anggota gereja apa yang harus kita buat. Misalnya kemarin-kemarin ada banjir di Sorong. Itu apa-apa saja yang akan dibuat oleh gereja. Nah, kita sebagai umat itu apa yang harus kita buat. Misalnya ketua Kombas bilang, sekarang bukan istilah ketua Kombas saya ingat, tapi penggerak Kombas. Namun dalam prakteknya orang masih berpikir ketua Kombas. Tetapi sebenarnya di dalam gereja itu sudah tidak ada lagi ketua Kombas, tetapi penggerak Kombas, begitu. Jadi misalnya penggerak Kombas bilang, iya Bapak datang ke rumah minta sumbangan untuk korban bencana alam di Sorong misalnya. Nah, kita sebagai umat walaupun sedikit, setidaknya kita berkontribusi lah. Atau dengan cara yang lain, tidak harus sumbangannya dengan uang, bisa juga dengan barang, pakaian layak pakai, atau yang lain-lain. Oke, ada banyak cara kita untuk meringankan beban atau penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain, gitu. Nah, sampai di sini paham? Oke, kita lanjut yang kedua, konsekuensi untuk hierarki. Hierarki meski menyadari bahwa tugas kepemimpinan yang diembannya adalah tugas pelayanan. Jadi ini konsekuensi bagi para hierarki atau kaum-kaum tertabis. Oke, jadi tugas mereka, tugas kepemimpinan mereka adalah tugas pelayanan. Mereka berada di tengah-tengah umat sebagai pelayan. Hierarki semestinya memberi ruang atau tempat bagi umat untuk berperan aktif ikut dalam membangun gereja dengan karisma dan karunia yang mereka miliki. Oke? Nah, konsekuensi dalam hubungan hierarki umat. Hierarki harus memandang umat sebagai partner dalam membangun gereja, bukan sebagai pelengkap penderita yang seolah-olah tidak berperan apa-apa. Jadi ini yang ketiga, konsekuensi dalam hubungan hierarki dan umat. Jadi hierarki itu harus memandang umat sebagai partner kerja, oke? Bukan sebagai pelengkap. Hierarki juga harus memperlakukan seluruh anggota gereja sebagai satu umat Allah yang memiliki martabat yang hierarki juga harus memperlakukan semua umat itu sama, memiliki martabat yang sama. Meskipun menjalankan fungsinya berbeda-beda. Misalnya ada umat yang dipercayakan sebagai ketua dewan stasi, ketua dewan paroki, atau sebagai sekretaris dewan paroki, sebagai bendahara paroki, bendahara stasi, ya, atau sebagai penggerak Kombas, sebagai pengurus Kombas, begitu. Masing-masing memiliki fungsi, tetapi memiliki martabat yang sama. Kita sama-sama manusia, oke? Sama-sama mau diperlakukan sederajat, begitu.
Oke, sekarang kita masuk di penjelasan akhir atau kesimpulan. Gedung gereja itu terdiri dari, mulai dari atas ya, itu ada atap, terus mulai ke bawah ada tiang, pintu, ubin, jendela, dinding, salib, menara, dan seterusnya. Itu gedung gereja. Sesuai potongan-potongan gambar gereja dalam gambar yang tadi Pak Guru bagikan. Oke. Nah, kita semua adalah anggota gereja Katolik atau anggota umat Allah. Gereja Katolik terdiri atas guru, dokter, Pak Guru ini anggota gereja, anggota gereja Katolik. Ingat, gereja Katolik itu terdiri dari atau jadi kita semua ini adalah anggota gereja Katolik atau anggota umat Allah. Nah, jadi semua orang yang beragama Katolik itu adalah anggota gereja. Oke? Siapapun dia, apapun profesinya, itu kita semua sama-sama anggota gereja. Contohnya Pak Guru, polisi-polisi, dokter, pengusaha, pebisnis, jaksa, pengacara, petani, pedagang, suster, pastor, pramugari, pilot, uskup, bupati, gubernur, presiden, dan semuanya. Begitu. Sesuai dengan cita-cita yang ditulis tidak mungkin gereja terdiri atas guru semua atau pedagang semua atau pastor semua atau suster semua atau uskup semua. Tidak mungkin. Tetapi kebersamaan, kekeluargaan, persatuan, persekutuan, keanekaragaman dalam iman akan Kristus, itulah ciri dari gereja. Gitu. Jadi ciri-ciri gereja itu kebersamaan, ingat ya. Kebersamaan, kekeluargaan, persatuan, persekutuan dari keanekaragaman dalam iman akan Yesus Kristus. Gitu. Jadi ada 4. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.